Gempur dengan doa dan puasa. Siapkan laskar-laskar Kristus. Asal jangan takut. Ya, 2 hari ini saya kucing-kucingan. Keluar rumah kayak ada perasaan takut gini. Kucing-kucingan. Sampai istri saya, anak-anak saya menghadapi satu tekanan. Setiap saya keluar dari rumahnya saya katakan, ikhlaskan saya. Kalau memang nyawa saya harus jadi taruhannya. Tidak peduli. Mati pun hari ini asal jangan mati menjadi penjahat. Mati karena pikul salib. Martir untuk Tuhan. Itu tidak menjadi masalah. Ada saat dan waktunya itu semua terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari sinilah bagaimana kita bisa mengantisipasi situasi dan kondisi negara kita yang sudah terpuruk ini. Saat ini adalah tugas-tugas kita. Saya sangat prihatin akan gerakan gereja-gereja di Indonesia ini. Yang secara jujur saya katakan perkembangannya sangat minus. Ya. Sehingga ketika 2 SK Menteri diturunkan itu alhamdulillah. Karena hadirnya 2 SK Menteri ini dapat membuat introspeksi oknum-oknum pendeta yang harus mereka tingkatkan dalam pola berpikir. Jangan bangun gereja kalau nggak punya jemaat. Bangun gereja kalau jemaat tiba terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Antar pendeta menjelekan. Di Surabaya itu banyak gereja-gereja dibangun. Setiap pendeta berbicara, ayo kita berdoa bersama-sama. Imani, supaya mengangkat Tuhan kursi-kursi yang kosong ini kita imani. Supaya minggu depan kursi yang kosong bisa diisi. Bagaimana bisa diisi kalau dia nggak mau menginjil? Nggak bisa diisi. Jemaatnya orang lain masuk. Putar aja kayak sirkulasi. Loh katanya gereja Tuhan sudah mulai bangkit. Ya. Banyak pendeta dari luar negeri menubuatkan, oh gerakan Kristus sudah mulai hadir di Indonesia. Bisa hadir kalau kita siap menerima, mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Dong gereja itu kayak perputaran. Maaf kata, memang tidak ada. Maka tadi saya katakan gereja itu kayak diskotik sekarang. Saya rindu gereja itu dijadikan laboratorium. Menggodok manusia-manusia yang hidup dalam dosa. Tapi enggak, gereja-gereja sekarang di Surabaya sudah jadi diskotik semuanya. Hampir. Ya. Kenapa saya katakan jadi diskotik? Coba lihat. Saudara kita Bani Kedar lihat. Katakanlah ada seorang wanita muslimat lihat. Delon iki wong wedok Kristen. Iku apa nang gereja apa nang diskotik? Ya. Pakai rok sekian. Kadang-kadang udelnya sampai ketok kayak wong penyanyi India. Ini satu pengalaman bagi saya. Ketika saya baru bertobat, saya duduk di sebelah seorang wanita. Di sini ada beberapa hamba Tuhan. Nah, kebetulan waktu hening, firman Tuhan dibacakan. Nah, kebetulan yang duduk ini banyak perempuannya. Tanpa saya sadari, saya toleh ke sebelah saya. Saya punya mata ya, saya pasti noleh ke sebelah. Masya Allah. Jadi ketika dia duduk, ini roknya sampai sekian. Jadi dalam keadaan hening, saya keluar kata-kata, hening, gereja hening, satu suara dengar. Subhanallah, saya bilang. Jadi ketika noleh saya katakan, Subhanallah. Semua orang gereja dengar mengarahkan kepada saya. Yang namanya Pak Nason di sebelah saya tanya, Pak ada apa Pak? Anda ada apa Pak gitu. Tidak ada apa-apa tapi mata saya masih ngelirik lagi. Nah inilah. Saya katakan, banyak kaum Hawa sudah menjadikan gereja jadi diskotik. Tuhan tidak membutuhkan baju mahal. Harga 10.000 pun tidak masalah. Yang penting sopan. Ngadep pangeran, ngadep Gusti Allah, kudu sopan, tertib dan ada aturan. Enggak, sekarang ini waduh, pakai you can see. Rambutnya disemir, wis elek disemir tambah elek pisan. Ya kan? Ya kan disorot sama orang-orang Islam ini disorot. Karuane wong luar negeri penyanyi rong ganteng-ganteng wong Indonesia akeh sing elek disemir, terus malah gak karu-karuan. Kita ini cobalah tampil beda boleh. Tapi setidak-tidaknya lah bercermin. Oh kulitku ki kaya ngene ya gak usah disemir lah. Ya kan? Kadang-kala ada yang anting-antingan tindian, gelangan. Loh ini gereja. Ini bukan diskotik. Saya pernah khotbah gitu, habis gitu seorang gembala ini menyampaikan kepada diaken-diakennya supaya tidak mengundang saya lagi. Karena kenapa? Iki lewat makul iki diundang nangge bawa balik jemaatku entek buyar. Mangan apa aku? Enggak apa-apa. Saya katakan hamba Tuhan harus belajar seperti Gideon. Enggak usah akeh-akeh cuman. Ya, coba Gideon, 300 saya cukup siap bertempur. Banyak-banyak juga tidak ada hasilnya. Halal perpuluhan itu, tapi gak barokah dari orang Islam. Gak barokah. Barang halal belum tentu barokah loh. Banyak yang terima perpuluhan itu karena apa? Jemaahnya banyak. Gak barokah.
Tiwas gegeran ae rumah tanggane apa? Mangan barang sing gak barokah. Didik cuma barokah. Ya, ini hal yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Ya. Ya, ini saya mohon maaf kepada Bapak Pendeta maupun Bapak Gembala. Ini saya ndak nyinggung, ini kejadian di Surabaya memang terjadi seperti begitu. Jadi saya cerita apa adanya. Saya ndak nyelekan pendeta, ndak. Saya pengen menyampaikan. Ya, kalau kita jadi pendeta, ya, jadilah pendeta Daud. Saya itu pingin begitu. Kalau pendeta Daud itu enak. Sadar, kita ini manusia nggak lepas dari kesalahan, kekurangan. Tapi konsekuen, salah, cepat ambil keputusan. Cepat bertobat. Nah, begitu. Tapi enggak, akhir zaman ini banyak pendeta kayak Saul. Salah ngeyel. Ya kan? Ini lambangnya. Karena kenapa? Kaken pendeta gak ditakbusnya, gak diurapi Tuhan atas kemauan manusia. Makanya saya bilang, kalau mau ngangkat pendeta, tolong dipikir dulu. Ya, jangan seringkali mengangkat. Kan sekarang ini banyak orang suka angkat-angkat pendeta. Diangkat pendeta. Jangan. Ngangkat pendeta itu harus melalui satu kriteria yang betul-betul disaring murni. Akhirnya kenapa? Ditakbuskan berdasarkan kemauan manusia. Hasilnya jadi pendeta Saul. Sekarang banyak. Banyak 1 pendeta Daud, 10 pendeta Saul di gereja itu. Ini terjadi. Akhirnya apa? Jemaatnya mulai imannya rapuh. Kenapa? Ucapan pendeta ini hanya untuk akal-akalan dan pendeta. Ya. Ucapan kita ini berarti sabdo pandito ratu. Apapun yang keluar dari kehidupan kita akan menjadi kenyataan. Karena kenapa? Yang kita tunggu itu nanti berdasarkan ilmunya orang Jawa. Engko deloken mudhun nangone zaman akhir iku Ratu Adil sing jenenge Heru Cokro. Heru Cokro ini maksudnya sing nggawa banyu kauripan. Siapakah dia? Dia adalah Yesus itu sendiri. Kita harus ambil satu keputusan. Apapun yang terjadi, kita ambil satu keputusan. Merubah semua paradigma pola pikiran kita untuk menjadi orang Kristen yang benar. Ya, orang Islam melihat Yesus ini jalan yang lurus, berarti pengikutnya harus jalannya yang lurus. Lek ana wong Kristen mlakune bengkok-bengkok, berarti itu bukan pengikut Kristus. Iki lho KTP-ku agama Kristen. Berarti aku pengikuti Kristus. Oh, Kristus iku dalane lurus, berarti mlakuku lurus. Lek ana wong mlakune bengkok-bengkok, tolong KTP-nya nanti siang diterawang lagi begini. Kalau perlu tanyakan ke Pak Camat, betulkah agama saya Kristen, Pak? Oh iya benar. Kalau gitu saya ini pengikut Kristus. Apapun yang aku lakukan, hatiku, pikiranku, perasaanku harus juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya. Satu pesan saya, jangan takut mati. Ya, karena semua yang hadir di sini tadi sudah acung tangan, wis dicatat karo malaikat nang kono. Wis kuwabe acung tangan berarti siap mati, jangan sesalkan. Ya, coba lihat yang ada di Adam R, enggak ono sing acung tangan mati disiki. Mayat pun tidak ditemukan. Banyak pendeta, banyak anak-anak Tuhan itu durung acung tangan, wis mati dhisik. Wallahu alam. Kenapa Tuhan membuat begitu? Hanya Tuhan yang tahu.